Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, puji nama Tuhan. Kabar kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita boleh bertemu lagi, berjumpa satu sama lain, seraya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan hati dan pikiran kita menghadapi keadaan zaman hari-hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana saudara dalam kehidupan kita setiap hari kita akan diperhadapkan dengan banyak persoalan. Dalam kehidupan kita setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak hal yang akan menghabiskan tenaga, hati, dan pikiran kita. Untuk itu saudara, saya percaya setiap kita, pribadi lepas pribadi, pasti rindu mengalami jamahan tangan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita langsung saja kita buka Alkitab kita, kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang 12 sampai ayatnya yang ke-16. Kitab Lukas ayat yang kelima, ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Haleluya. Di sana lembaga Alkitab memberikan judul perikop, yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat kebenaran firman Tuhan, saudara, di mana di sana ada seorang yang sakit kusta. Namun sebelum kita berbicara tentang orang yang sakit kusta ini, kita akan berbicara tentang kehidupan kita dulu seperti ini. Saudara, apa itu hidup? Berbicara tentang hidup, saudara, sudah pasti kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang hidup. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hidup itu adalah bergerak, kemudian bekerja, bertumbuh, menyala, dan bisa dipakai. Kalau hari ini saudara dan saya masih bisa bergerak, masih bisa bekerja, itu artinya saya dan saudara masih hidup. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan banyak hal. Tetapi jangan sampai persoalan-persoalan dan apapun yang terjadi dalam hidup kita ini membuat kita tidak lagi menjadi orang-orang yang bersemangat untuk hidup. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian apa itu jamahan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang dijamah atau jamahan, artinya di sana adalah diraba, dipegang atau disentuh. Saudara, coba saudara sekalian kiri dan kanannya disentuh atau dipegang. Saudara yang di kiri dan kanan katakan, "Mari kita hidup." Haleluya. Saudara, setiap kita yang ada di tempat ini pasti kita rindu mengalami jamahan tangan Tuhan, di mana saudara, ketika kita melangkah, kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Di saat kita lemah, kita merasakan jamahan tangan Tuhan. Dan di saat kita merasakan takut, Tuhan memegang dan mengambil alih kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini kita akan belajar bersama
Apa sebenarnya sih penyakit kusta itu? Saudara, di dalam Alkitab dikatakan bahwa penyakit kusta ini adalah penyakit kulit yang menyerang manusia. Dan Alkitab sendiri menyebutkan bahwa ternyata saudara, kusta ini di dalam Alkitab bukan hanya persoalan medis, tetapi di mana di dalamnya persoalan teologis. Artinya apa? Artinya di dalamnya ada hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi di dalam Alkitab dikatakan ketika hubungan manusia dengan Tuhan ada hal-hal yang tidak beres, pasti akan didatangkan penyakit-penyakit tertentu, salah satunya penyakit kusta. Dan penyakit kusta ini diberikan kepada seseorang atas dosa tertentu. Dan orang Ibrani, saudara, secara khusus orang Ibrani menganggap bahwa orang yang mendapatkan penyakit kusta ini dianggap najis, karena penyakit kusta ini bisa menular kepada orang lain. Kemudian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasihan sekali para penderita kusta karena mereka akan diasingkan dari masyarakat. Mereka tidak boleh tampil di muka umum, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab ada beberapa contoh orang-orang yang mengalami sakit kusta ini, saudara. Di sana ada Miriam, di mana Miriam ini ketika dia mengutuki dan iri hati kepada Musa, maka Tuhan mendatangkan kusta kepada dia. Kemudian di sana ada bujangnya Elisa, yaitu Gehazi, di mana saat itu si Naaman ini yang sudah disembuhkan, dia ingin memberikan pemberian kepada Elisa, tetapi Elisa menolak. Nah, ketika si Naaman pulang, si Gehazi bujangnya ini meminta pemberian yang tadinya ingin diberikan kepada Elisa. Nah, setelah peristiwa itu, justru penyakit yang sebelumnya dialami oleh Naaman didatangkan kepada si Gehazi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata peristiwa ini menunjukkan bahwa kusta ini berasal dari Allah karena adanya dosa kepada manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman itu kusta ini belum ada obatnya. Kusta ini belum ada obatnya, sehingga hanya Allah saja yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut secara ajaib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kita pasti rindu persoalan kita dijamah dan disentuh dan dipegang oleh Tuhan. Untuk itu, judul khotbah kita pada saat ini saya beri judul yaitu hidup dalam jamahan Tuhan. Sama-sama bilang jamahan Tuhan. Haleluya. Hidup dalam jamahan Tuhan, itulah judul khotbah kita pada malam hari ini yang akan kita bahas secara bersama-sama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dari perikop firman Tuhan yang kita baca, saudara, kita akan menemukan 3 prinsip hidup dalam jamahan Tuhan. 3 prinsip hidup dalam jamahan Tuhan, di mana hal ini akan memampukan kita sebagai orang-orang percaya agar kita tetap mengandalkan Tuhan. Ketiga prinsip hidup dalam jamahan Tuhan adalah, saudara penasaran? Mari saudara kita belajar bersama-sama. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah adanya pandangan kepada Tuhan. Mari kita lihat di ayat yang ke-12. Di sana firman Tuhan berkata, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, garis bawahi kata melihat Yesus. Jadi yang pertama, adanya pandangan kepada Tuhan. Di mana, saudara, dalam kehidupan ini kita memandang ketika kita punya masalah hidup, apakah kita memandang kepada manusia, apakah kita memandang kepada Tuhan? Memandang, saudara, adalah sebuah tindakan di mana kita mengarahkan mata kita untuk fokus kepada objek tertentu. Itu arti kata memandang, di mana kita mengarahkan mata kita kepada objek tertentu. Kemudian, apa itu pandangan kepada Yesus? Pandangan kepada Yesus adalah di mana mata kita, hati kita, perasaan kita, dan pikiran kita fokuskan untuk melihat Yesus atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita fokuskan, kita melihat kepada Sang Juru Selamat, kepada Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, mengapa kita harus memandang kepada Yesus, saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana kita memandang akan menentukan langkah kita selanjutnya. Contoh, ketika kita pergi ke pasar mencari buah yang segar, pasti kita akan melihat buah-buah itu. Dan ketika kita sudah menemukan dan kita sudah melihat, oh buah itu segar, pasti tanpa disuruh kaki kita, langkah kita akan melangkah ke situ. Jadi saudara, di mana kita memandang, disitulah langkah kita selanjutnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat bandingkan di dalam Matius
pasal 14 ayat 27 sampai 31. Di sana adalah di mana ketika Petrus ingin berjalan di atas air seperti Yesus, namun ketika terjadi dia merasakan tiupan angin, dia melihat badai, fokusnya berubah. Dia tidak lagi fokus kepada Yesus, dia malah fokus kepada badai. Akhirnya ketika dia fokus kepada badai, dia fokus kepada ketakutannya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka si Petrus ini hampir-hampir tenggelam. Untung ada Yesus. Sama-sama bilang, untung ada Yesus. Haleluya. Saudara, orang yang memandang kepada Yesus pasti hidupnya jauh lebih enjoy. Orang yang memandang kepada Yesus pasti hidupnya tidak diliputi ketakutan. Orang yang memandang kepada Yesus akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Untuk itu saudara, untuk mengalami jamahan tangan Tuhan, mari kita buktikan dengan kita selalu memandang kepada Tuhan. Haleluya. Kemudian yang kedua, adanya sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Masih di ayat yang ke-12. Di sana saudara dikatakan bahwa si orang kusta ini tersungkur kepada Yesus. Dalam KBBI dikatakan bahwa apa itu sikap? Sikap adalah perbuatan yang berdasarkan pendirian atau keyakinan. Kemudian apa itu rendah hati? Rendah hati adalah sebuah karakter dalam diri manusia di mana kita menyadari keterbatasan yang kita miliki. Jadi sikap rendah hati adalah kita menyadari kalau kita ini tidak mampu di hadapan Tuhan. Jadi kita membutuhkan Tuhan. Kemudian apa itu sikap rendah hati di hadapan Yesus? Sikap rendah hati di hadapan Yesus adalah sebuah sikap di mana kita menyadari keterbatasan kita dan kita membutuhkan Tuhan. Dan untuk itu saudara, di mana kita meletakkan kerendahan hati kita agar kita bertemu dengan Yesus adalah di mana ketika kita menghadapi kelemahan, ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan ini, kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kuasa Tuhan. Haleluya. Mengapa kita harus rendah hati di hadapan Tuhan? Karena Tuhan sangat menentang orang-orang yang tinggi hati atau sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 6, saudara bisa baca. Artinya Tuhan sangat menentang orang-orang yang tinggi hati dan congkak, tetapi sangat mengasihani orang yang rendah hati. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang congkak, pasti akan jauh dari yang namanya jamahan tangan Tuhan. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ke-11, di sana kita menemukan Raja Hizkia di mana dia jatuh sakit, namun dengan rendah hati dia menghadapkan wajahnya ke tembok dan memohonkan belas kasihan Tuhan dengan rendah hati sehingga sakitnya disembuhkan dan usianya ditambahkan 15 tahun lagi. Dimulai dari mana? Sikap hatinya yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengalami jamahan tangan Tuhan, marilah kita hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena mujizat Tuhan terjadi atas orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, prinsip untuk mengalami jamahan tangan Tuhan yang ketiga adalah adanya keberanian meminta kepada Tuhan. Apa itu keberanian? Keberanian adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar ketika menghadapi bahaya, kesulitan, di mana kita tidak takut dan kita tidak gentar. Untuk itu kemudian apa itu meminta kepada Tuhan? Meminta kepada Tuhan adalah perintah Tuhan. Kenapa saya katakan perintah Tuhan? Karena dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11 di sana Tuhan sendiri yang menyuruh agar kita meminta kepadanya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa yang jahat saja tidak mungkin akan memberikan batu ketika anaknya meminta roti, atau ular ketika anaknya meminta ikan. Terlebih lagi Bapa kita yang di sorga, tidak mungkin dia memberikan yang jahat ketika kita meminta yang terbaik. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik ketika kita meminta kepadanya. Dimulai dari mana? Ketika kita berani meminta kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa itu keberanian meminta kepada Tuhan? Keberanian meminta kepada Tuhan adalah di mana sebuah sikap hati kita di hadapan Tuhan, di mana kita membawa setiap persoalan dan pergumulan kita di hadapannya dengan penuh percaya diri di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus berani meminta kepada Tuhan, saudara? Yang pertama, karena kita adalah anaknya, dan yang kedua, karena dia adalah Bapa kita. Yang pertama karena kita ini anaknya, dan yang kedua karena dia adalah Bapa kita.
Kemudian saudara, alasan manusia dalam kehidupan ini mereka tidak berani meminta kepada Tuhan. Ada alasannya saudara. Yang pertama, seringkali kita merasa tidak layak. Saya merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan, apalagi meminta kepadanya. Saya merasa berdosa dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, kadangkala kita merasa bahwa pergumulan dan persoalan kita mustahil untuk dijawab Tuhan. Tidak mungkin Tuhan bisa jawab. Pergumulan saya terlalu mustahil. Singkirkan setiap pikiran-pikiran tersebut saudara, karena pikiran-pikiran tersebut akan menjauhkan kita dari hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan yang kita sembah siang dan malam tidak bisa dibatasi oleh apapun, baik itu kelemahan maupun persoalan kita dalam kehidupan ini. Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan ada 3 jawaban yang akan kita temukan ketika kita meminta kepada Tuhan. Yaitu jawabannya ada ya, tidak, dan tunggu. Contohnya apa? Contohnya Lazarus. Lazarus saudara, ketika Maria dan Marta mengirim pesan kepada Yesus bahwa Lazarus saudara mereka sakit, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tunda dulu untuk datang ke sana, tunggu dulu untuk datang ke sana. Mungkin Maria dan Marta merasa kecewa, tapi akhirnya saudara ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan mereka saudara. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, yang Tuhan kerjakan selalu mendatangkan kebaikan. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengalami jamahan Tuhan, marilah kita dengan penuh keberanian meminta kepadanya apa yang menjadi beban-beban kita dalam kehidupan ini. Haleluya. Kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan saudara, firman Tuhan hari ini saudara telah memberikan kita informasi yang valid tentang 3 prinsip hidup dalam jamahan Tuhan. Yang pertama, adanya apa? Pandangan kepada Tuhan. Yang kedua, adanya sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, adanya keberanian meminta kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita jadikan informasi yang valid tentang 3 prinsip hidup dalam jamahan Tuhan ini sebagai pegangan hidup kita, agar kita terus mengalami dan terus bersandar pada kekuatan jamahan tangan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa dari Bapak Ibu Saudara yang dalam minggu ini berani berkata, aku mau hidup dalam jamahan tangan Tuhan? Angkat tangan, saudara yang berani. Dengan berani, kita mau dalam minggu ini, kita mau hidup dalam jamahan tangan Tuhan. Kita angkat tangan dan kita katakan, saya mau hidup dalam jamahan Tuhan. Lebih keras lagi, saya mau hidup dalam jamahan Tuhan. Haleluya, saya aminkan setiap apa yang sudah kita perkatakan sebagai iman kita di hadapan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Firman Tuhan dalam nama Yesus kita aminkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus baik.